Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alwi Official, channel yang akan menemani waktu makan dan gabut kalian setiap hari. Untuk kali ini gue ada di daerah Jakarta Utara lagi ya. Emang nih, Jakarta Utara selalu jadi tempat yang seru buat dikunjungi. Walaupun pemandangan pantainya gak seindah pantai-pantai yang terkenal di tempat lain, tapi menurut gue Jakarta Utara selalu jadi tempat yang menarik buat dieksplor. Tidak seperti pemandangan gedung-gedung yang ada di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Jakarta Utara ini masih banyak perkampungan atau sawah yang ada di tengah pemukiman padatnya. Oke, jangan lupa ditonton video ini sampai selesai dan subscribe, like, lalu share video ini ke teman-teman kalian biar semakin banyak yang tahu channel ini. Terima kasih. Nah, di video kali ini gue mau ke tempat yang jarang banget orang tahu dan juga sepi untuk dikunjungi ya, yaitu di ujung Kali BKT. Buat yang belum tahu, BKT ini adalah saluran air terbesar di Jakarta Timur yang fungsinya menampung dan mengalirkan air hujan dari berbagai sungai untuk mencegah banjir di Jakarta. Lokasinya membentang dari daerah Cawang sampai Marunda, tidak seperti BKT yang ada di sekitar Pondok Bambu dan Duren Sawit yang menjadi objek wisata kuliner di setiap malamnya. Di tempat ini justru sangat sepi sekali ya. Tempat ini mungkin bisa jadi tempat healing di pagi hari atau sore hari untuk sekedar menikmati suasana angin lautnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alwi Official guys. Jadi sekarang saya lagi ada di ujung BKT. Ujung BKT tuh. Jadi kalau kalian lihat di sini di BKT ya, banyak kapal-kapal nelayan ya. Jadi BKT itu ujung alirannya langsung ke laut ya teman-teman. Jadi di ujungnya itu udah ada kapal tongkang ya, kapal tongkang, kapal batu bara itu, nggak tahu tuh kapal-kapal apa, kayaknya nelayan ya, kapal-kapal nelayan. Mau lihat di sini ada apa aja nih. Di sini juga dijual ikan-ikan laut segar ya, ikan baronang, ikan apa ini, jenaha, belanak, kepiting, cumi-cumi, ikan alu-alu. Mau lihat di sini ada apa aja nih. Di sini juga ada bapak-bapak pasukan oranye ya, dari dinas yang membersihkan pinggir-pinggir sungai. Ini udah ke muara ya, jadi ini langsung menghubung ke laut. Tuh lihat, di sana langsung laut lepas. Sampah bawa dari pinggir-pinggir sungai yang ikut ke bawah arus. Akhir-akhir ini airnya lagi pasang ya guys. Kalau dilihat ini airnya agak naik, karena terakhir saya kesini airnya agak surut ya. Karena ini musim hujan, jadi volume airnya lumayan naik, jadi agak tinggi ya. Karena terakhir saya kesini ini masih apa ya, kelihatan dasarnya itu, jadi agak cetek. Sebelah sana juga kelihatan, tapi ini udah nggak kelihatan sama sekali. Berarti debit airnya juga sudah mulai. Itu adalah kapal nelayan yang kayaknya baru pulang ya, baru pulang. Wow. Oh, dilihat di sini musolanya agak ini ya, terbengkalai itu biasanya. Oh, udah nggak kepake ya. Udah nggak kepake teman-teman.
Mari kita lihat coba di sana ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Bismillah. Kamar mandinya sudah usang. Udah nggak terpakai ya teman-teman. Tuh. Ini saya kurang tahu karena apa ya. Tuh bangunannya udah mulai ini lapuk. Udah tahun. Ini genteng-gentengnya juga udah mulai karat ya. Jadi oleh warga sini kayaknya juga sudah tidak dipakai lagi untuk kegiatan ibadah. Oke, selanjutnya kita kemana ya? Ke arah sana mungkin ya, ke ujung PKP ya. Sebenarnya saya pengen jalan-jalan di daerah sana ya, ada pemukiman warga. Kita penasaran di ujungnya kayak apa ya, kita lihat dulu. Ini juga ada beberapa rumah-rumah warga yang ini juga ada kapal-kapal ya, perahu-perahu yang bersandar, entah ini rusak atau enggak, saya kurang tahu. Kapal ini kapal-kapal biasa digunakan untuk melayang warga sini. Sebenarnya di sini ada pohon kapuk ya, pohon kapuk yang berdiri kokoh sendiri. Ini emasnya yang baru pulang. Ini baru pulang dari laut ya. Nah kalau ini kayaknya perangkap ini ya, udang ya. Perangkap ini udang. Di sini ada jual udang hidup. Jadi di warga sekitar sini penghasilannya ya hanya dari sini saja ya teman-teman ya. Terus tahu saya di sini juga jual makanan ya, kayak ikan-ikan bakar dan lain sebagainya. Di sini juga udah bisa makan, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada. Warung yang ada di udah di ujung banget, sini udah nggak ada warung lagi. Nah di sana ada yang spear fishing ya, kita lihat. Jadi spear fishing ini metode memancing yang menggunakan seperti senapan gitu ya, seperti senapan air, senapan air. Ini kayak nombak gitu, bentuknya kayak senapan. Orang-orang yang spear fishing ini udah ahli banget teman-teman. Ya penglihatan itu harus tajam. Kalau kalian lihat di sini nih, ini nggak kelihatan sebenarnya kalau bukan ahlinya. Ini nggak kelihatan kalau ada ikan ya, karena airnya keruh. Tapi para pemancing-pancing spear fishing ini mereka jago-jago ya. Kalau kelihatannya keruh itu mereka masih bisa melihat ikan dan ya dapat gitu. Nah di sana teman-teman, di sana ada kayak pulau kecil ya, pulau kecil apa ya, di gundukan tanggul. Bukan tanggul sini, kayak pulau kecil gitu. Nah ujungnya di sana ada orang yang mancing teman-teman. Nah, menurut informasi kalau mau ke sana itu harus lewat, ada pabrik di sana. Jadi muter dulu ke sana. Muter dulu lewat pabrik apa itu? Ya, garam atau apa ya? Jadi lewat sana, nanti parkirnya di sana, jalan kaki terus ke sana. Lewat sini deh, jalan kaki. Jadi kalau mau ke ujung sana lumayan effort ya, lumayan jauh. Ikannya kelihatan emang Pak?
Nah, ternyata bapak-bapak ini yang mancing ikan dengan metode spear fishing itu, kenapa mereka bisa ngelihat ikan di air yang keruh ya, karena pakai kacamata khusus teman-teman. Kalau nggak salah namanya Polaroid ya, Polaris apa kacamata fotokromik ya. Jadi kalau di air keruh ikannya tuh kelihatan ini jelas gitu loh. Kalau pakai kacamata khusus itu harganya juga lumayan, jadi cocok banget emang buat para pemancing-pemancing yang menggunakan metode spear fishing ini. Sebenarnya obrolan saya dengan bapak ini lumayan seru ya, tapi karena anginnya kenceng banget jadi nggak kedengeran apa yang saya omongin dengan bapak ini. Nah, yang mencuri perhatian gue adalah di sana ada kapal yang bersandar ya. Menurut informasi bapak ini, kapal itu milik salah satu perusahaan yang lumayan cukup besar katanya, dan kapal ini sudah disita oleh negara karena mungkin ada suatu hal sehingga dia harus terpaksa bersandar, dan sampai saat ini kapal itu sudah tidak beroperasi lagi. Dan katanya dulu sempat dijadikan tempat mancing yang lumayan banyak ikan di sana. Kalau dulu kapalnya ada yang ngejaga, sekarang udah nggak ada ya, karena katanya di sana sudah banyak besi-besi yang dipreteli, jadi agak membahayakan untuk para pemancing yang ada di sana. Atau bisa jadi nanti takutnya pemilik kapal nanti mengira orang-orang yang mancing menjadi salah satu penyebab besi-besi yang ada di kapal itu, atau mesin-mesin yang hilang di kapal itu dikira sebagai pencurinya. Tongkang ya, itu batu bara ya Pak ya? Minyak sawit. Oh, minyak sawit. Nah, karena saya penasaran, jadi saya pengen ngelihat secara langsung ya bagaimana kondisi kapal tersebut. Ayo Pak. Nah, di sini ada semak apa ya? Tapi di tengahnya kayak ada jalan gitu ya. Nggak tahu tuh apa ya. Ke sana juga nggak jauh. Mungkin lewatnya di sana ya. Sih kita kayak macam-macam ada. Dari pakai kayak senapan, ada yang dia pakai tangan gitu ya, kayak Spiderman gitu ya. Keren juga. Nah, itu ada kapal coba tongkang milik Palma katanya, perusahaan Palma yang sekarang udah nggak beroperasi karena disita negara katanya. Ini disandarin di sini aja nih ya, disandarin di sini aja. Terus menurut infonya sudah banyak ya mesin-mesin pada di pretelin sama nggak tahu ya, layap-layap besi ini yang meresahkan kalau menurut saya. Hampir semua tempat yang ada besinya itu dipretelin. Ini mungkin bisa segera diurus lah ya, jangan sampai nyampah begini jadinya. Di sana ada, nah ini dia orang. Nanti videonya saya skip ya biar nggak terlalu kepanjangan. Ya, jadi seperti ini nih. Ini kapal perang yang bersandar di sini. Kayak dicor ya, kayak belakangnya seperti ini guys ya. Kayak bentukannya gitu loh, standarnya gitu ya. Saking lamanya nggak beroperasi sampai ada tanaman di atasnya. Royal Palma 6 Jakarta.
sana ada orang nggak sih? Kayaknya nggak ada orang lagi. Ya cuma saya doang di sini teh. Ada bangku. Entah di situ ada apa ya? Ya. Ini kalau kita semakin penasaran makin kemana ini guys. Tuh. Jadi seperti ini ya keadaannya. Nggak tahu di sana ada orang apa enggak. Yang jelas mungkin daerah situ agak berbahaya. Jadi lebih baik saya cukup sampai di sini aja guys ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, keadaan di ujung kali BKT. Nah, ini kalau kalian mau ke sini aksesnya sangat mudah sekali, dan kalau saya saranin ke sini pagi atau sore ya. Dan jangan lupa bawa pancingan kalau ke sini ya, karena di sini juga bisa mancing secara gratis, dan kalau dapat ikannya bisa minta langsung dibakarin di warung-warung terdekat sini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.